dan buat sahabat-sahabat yang sudah hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi semuanya wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa alhiqna bis salihin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika asyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah, pagi hari yang penuh dengan keberkahan, sekaligus bangsa Indonesia di mana merayakan yang namanya kemerdekaan. Dan mudah-mudahan sama Allah, sebagai anak bangsa yang memang merasakan daripada kenikmatan perjuangan dari hasil jerih payah nenek moyang kita, hari ini, detik ini, terima kasih Allah. Dan khususnya teman-teman, mari bersama-sama kita membacakan suratul Fatihah, khususnya untuk para pejuang kita yang telah memperjuangkan bangsa Indonesia dengan kemerdekaannya. Seluruh para pejuang yang tercatat maupun yang tidak tercatat, yang diketahui maupun yang tidak diketahui, semoga sama Allah semuanya dibalas oleh Allah Rabbu Jalla Jalaluh. Dan tidak kalah pentingnya para pejuang-pejuang muslim khususnya. Semoga Allah ganjarkan dengan syahid yang luar biasa untuk mereka. Dan khususnya untuk kita, anak cucunya ini, bisa melaksanakan kemerdekaan itu dengan penuh khidmat hingga sampai kepada anak cucu kita berikutnya bisa benar-benar merdeka, bukan hanya merdeka dalam tanda kutip hanya merdeka negaranya, tapi juga merdeka daripada hawa nafsu kita. Al-Fatihah hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi azwaji wa zurriyyati wa bayi wa akhwani minal anbiya wal mursalin wal awliya was syahada was salihin was sahabati wat tabi'in wal amilin al muallimin al arifin, wa nakhusu khususan ila Syekh Ahmad al Marzuki rahimahullah, wa nakhusu khususan ila arwahi, sebutkan semua para pejuang-pejuang yang telah berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Semuanya ya Allah, mereka yang telah memperjuangkan harta bahkan nyawanya, ide gagasannya. Semoga Kau berikan rahmat dalam kuburannya ya Allah. Wa khususan juga kita khususkan untuk ayah ibunda kita, baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal dunia. Minta sama Allah agar kiranya kita menjadi anak yang saleh dan saleha yang berbakti untuk kedua orang tua kita. Jadi harta terbaik untuk kedua orang tua kita. Bil khusus kepada para istri, semoga Anda menjadi istri yang salehah hingga menjadi wasilah ayah ibu Anda masuk surganya Allah karena Anda menjadi istri yang salehah untuk suami Anda. Sibukkan diri Anda dengan memperbaiki diri, mempercantik diri zahir batinnya untuk kebahagiaan suami Anda, supaya ayah ibu bisa masuk ke dalam surganya Allah dengan wasilah anak yang salehah. Abi Musab bin Nawar Misyadia binti Abdurrahman Masri Tamin bin Arsyad Khalifah binti Bullah. Sebutkan semuanya, bayangkan wajah ayah ibunda kita baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal dunia. Wa anjadadi jaddatina wa ikhwanina wa akhwatina khalatina ammatina asdiqaina wa akribaina wa li ustadina wa li ustadi ustadina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat
Wa khususan ala hadhihi niyah. Mungkin ada teman-teman yang punya hajat, punya keinginan, ada niat minta sama Allah agar kiranya hajatnya sama Allah, Allah kabulkan, ya. Minta sama Allah apapun hajatnya kita, keinginan kita, sebutkan apa saja keinginannya. Minta sama Allah supaya diberikan kesehatan, sehatnya yang bermanfaat untuk diri. Tanamkan di hati kita semuanya supaya bisa ada rasa cinta kepada ilmu, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Al-Quran, cinta kepada kaum muslimin, cinta para penuntut ilmu, cinta yang mengajarkan ilmu. Ditanamkan hati kita rasa cinta kepada Al-Quran, diberi kesempatan sama Allah. Mohon mampukan kami semua ya Allah di sisa umur kami supaya kami punya ada semangat untuk menjadi penghafal Al-Quran, hafiz dan hafizah Quran, faqih Al-Quran, mampu menjalankan isi Al-Quran. Memiliki anak keturunan yang hafiz dan hafizah Quran, yang faqih Al-Quran, dan pada akhirnya kita semuanya dicintai oleh Al-Quran dan mendapatkan syafaatnya Al-Quran di yaumil uzma nanti dan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berharap kita la hadhihi niyah wa likulli niyatin salila hadratin nabi syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Suara tes, suara kenapa suara agak ini ya? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'an bi ulumihim wa bikum fid darain amin. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil ihsani. Falhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli. Thumma as-salatu was-salamu sarmada ala an-nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghaira mubtadi'. Oke, yang punya kitabnya di halaman 27. Ya. Istri-istri Nabi. Adapun istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yang ditinggal wafat ada 9. Ialah Siti Aisyah binti Abi Bakar radhiyallahu anhu, Siti Hafsah binti Umar Al-Faruq. Ya, Aisyah ini teman-teman adalah anaknya Abu Bakar Siddiq, sahabat Rasulullah. Siti Hafsah ini anaknya Umar bin Khattab. Itu Siti Hafsah. Jadi menjadi istrinya Rasulullah. Saudah binti Zam'ah, Maimunah binti Haris, Ummu Habibah ialah Ramlah binti Abi Sufyan, Sofiyah binti Hay bin Akhtab, Ummu Salamah, ya, ialah Hindun bin Abi Umayyah bin Mughirah, ya. Zainab binti Jahsy, Juwairiyah bintil Haris. 9 orang ini adalah istri Nabi yang ditinggal wafat oleh Nabi. Adapun istri Nabi yang wafat sebelum wafatnya Nabi ialah Siti Khadijah, adalah istri yang pertama. Zainab binti Huzaimah,
Adapun yang 9 orang dari istri Nabi disebut dalam bait ini. Tis'i niswatin wafatul Mustafa khuyyirna fakhtarna nabiyal muqtafa Aisyatun wa Hafsatun wa Sauda Sofiyatun Maimunatun wa Ramlah Hindun wa Zainabun kadza Juwairiyah lil mu'minina ummahatun mardiyah. Sambil bagikan link-linknya sebagai rasa kita peduli pada sahabat-sahabat TikTok yang lain agar bisa duduk di majelis ilmu dan dibantu dengan tap-tap layar supaya semakin bagus dalam memajukan kajian-kajian kita. Antis niswatin wafatul Mustafa. Antis dari 9 niswatin istri wafatul Mustafa, wafatnya Nabi yang terpelihara. Khuyyirna, mereka disuruh memilih, fakhtarna, lalu memilih Nabi, an-Nabi al-Muqtafa, Nabi yang diikuti. Aisyatun, pertama Aisyah. Wa Hafsah, kedua adalah Hafsah. Wa Saudah, ketiga Saudah. Sofiyah, keempat Sofiyah. Maimunah, kelima Maimunah. Wa Ramlah, yang keenam adalah Ramlah. Hindun, ketujuh adalah Hindun. Wa Zainabun, kedelapan adalah Zainab. Kaza Zuwairiyah, juga istri-istrinya 9 Zuwairiyah. Lil mu'minina ummahatun mardiyah. Lil mu'minin, bagi orang mukmin. Siapa mereka ini bagi orang mukmin? Ummahatun mardiyah, adalah sebagai ibunya orang mukmin yang diridhoi oleh Allah Rabbu Jalla Jalaluh. Allahu ta'ala a'lamu bissawab. Silakan yang mau baca siapa? Saya juga baca. Bismillahirrahmanirrahim. Istri-istri Nabi. Adapun istri-istri Nabi Muhammad SAW itu yang ditinggalkan wafat. Mana ada kan? Emang ada kan di situ? Ditinggal wafat ada 9. Ialah 1. Siti Aisyah binti Abi Bakar radhiyallahu anhu. 2. Siti Hafsah binti Hafsah binti Umar Faruk. 3. Saudah binti Umar Al-Faruq, bukan Al-Faruqnya Bang Faruk. Bang Faruknya Bang Faruk itu lagi lo debaters. Binti Umar Al-Faruq, jangan Faruknya aja lo ambil, tersangkanya Bang Faruk itu lagi. Umar Al-Faruq. 3. Saudah binti Jam'ah. 4. Maimunah binti Haris. 5. Ummu Habibah ialah Romlah mamaku binti Abi pakai ada mana ada mamaku, nggak ada mamaku, ulang Romlah mamaku nggak ada mamaku, ngadi lu. 5. Ummu Habibah ialah Romlah binti Abi Sufyan. 6. Sofiyah binti Hai bin Akhtof. 7. Ummu Salamah ialah Hindun binti Abi Umayyah bin Abu Al-Mughirah. 7. Zainab 8. Zainab binti Jahsi. 9. Huwairiyah
binti Haris. Sembilan orang ini adalah istri Nabi yang ditinggal wafat oleh Nabi. Adapun istri Nabi yang wafat sebelum wafatnya Nabi ialah Siti Khadijah adalah istri yang pertama. 2. Zainab binti Hujaimah. Adapun yang 9 orang dari istri Nabi disebut dalam bait ini. Antis inis watin wafatu Mustafa hudinafah tarna Nabi al-Mustafa Aisyatu wahaf syatun saf wasaudah Sofiyatun Maimunatun waromlah Hindun wa Zainabun kazabu wairiyah lil mu'minina umahatun mardiyah. Dari 9 istri wafatnya Nabi yang terpilih mereka disuruh memilih nyampe mana ini Pak? Karena lalu memilih. Ya mereka disuruh memilih lalu memilih Nabi yang diikuti. 1. Aisyah. 2. Hafsah. 3. Saudah. Hafsah. Nama nenekku Hafsah Ustaz. Ya Allah. 3. Saudah. 4. Sofiyah. 5. Maimunah. 6. Romlah. Mama, nggak usah ada mama. 6. Hindun. 7. 7 Hindun. 8 Zainab. Juga istrinya. 9 Juwairiyah yang apa nih Pak Ustadz? Bagi orang mukmin adalah mereka ibu yang sebagai ibu mereka adalah sebagai ibu yang diridhoi. Mereka adalah sebagai ibu yang diridhoi. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Yuk lanjut. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Istri Nabi. Adapun istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu yang ditinggal wafat ada 9.
ialah satu Siti Aisyah binti Abi Bakar radhiyallahu anhu, dua Siti Hafsah binti Umar Al-Faruq, tiga Saudah binti Jam'ah, empat Maimunah binti Haris, lima Ummu Habibah ialah Romlah binti Abi Sufyan, enam Sofiyah binti Hai bin Akhtab, tujuh Ummu Salamah ialah Hindun bin Abi Umayyah bin Al-Mughirah. Hindun Oh, binti. bin. Hindun tuh pakai binti. Oh, ya. Ialah Hindun binti Abi Umayyah bin Al-Mughirah. 8 Zainab binti Jahsi, 9 Juwairiyah binti Haris. 9 orang ini adalah istri Nabi yang ditinggal wafat oleh Nabi. Adapun istri Nabi yang wafat sebelum wafatnya Nabi ialah satu Siti Khadijah adalah istri yang pertama, dua Zainab binti Hujaimah. Adapun yang 9 orang dari istri Nabi disebut dalam bait ini. Bismillahirrahmanirrahim. Antis iniswatin wafatul Mustafa Yulina fakhurnan Nabiyil Muqtafa Aisyatun wa khamsatun Wa Hafsatun. Hafsatun Aisyatun wa Hafsatu wa Saudah Sofiyatun Maimunatun wa Ramlah Hindun wa Zainabun kaja Juwairiyah bil mu'minina ummahatun mardiyah. Good. Antis ini suatin wafatul Mustafa, dari 9 istri wafatnya Nabi yang terpilih. Akhirnya fa'akhtarna Nabi al-Muqtafa, mereka disuruh memilih, lalu memilih Nabi yang diikuti. Aisyatun, Hafsatun, wa Saudah, 1 Aisyah, 2 Hafsah, 3 Saudah, Sofiyatul Maimunatun wa Romlah, 4 Sofiyah, 5 Maimunah, 6 Romlah, Hindun wa Zainabun kaja Juwairiyah, 7 Hindun, 8 Zainab juga istrinya, 9 Juwairiyah. Lil mukminina ummahatun mardiyah, bagi orang mukmin adalah sebagai ibu yang diridhoi. Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Saya lagi. Yang lagi emang tadi udah? Belum. Pakai lagi. Baru saya. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Istri-istri Nabi. Adapun istri Nabi Muhammad SAW, yaitu yang ditinggal wafat ada 9, ialah 1 Siti Aisyah binti Abi Bakar radhiyallahu anha, 2 Siti Hafsah anhu, 2 Siti Hafsah binti Umar Faruq binti Umar Al-Faruq, 3 Saudatu binti Sam'ah, 5 Maimunah binti 4 itu 4 Maimunah binti Haris, 5 Ummu Habibah ialah Ramlah binti Abi Sufyan, 6 Sofiyah binti Hai bin Akhtab, 7 Ummu Salamah ialah
Hindu binti Abi Umayyah bin Al-Mughirah. bin Al-Mughirah. 8. Zainab binti Jahsin. 9. Jahsin. Jahsy. Jahsin. 9. 9. Juwairiyah binti Al-Haris. 9. orang ini 9 orang ini adalah istri Nabi yang ditinggal wafat oleh Nabi. Adapun istri Nabi yang wafat sebelum wafatnya Nabi ialah 1. Siti Khadijah adalah istri yang pertama. 2. Zainab binti Huzaimah. Adapun yang 9 orang dari istri Nabi disebut dalam bait ini. Antisai niswatin wafatul Mustafa khayyirna fahtarnan Nabi yal Muqtafa Aisyatun wa Hafsatun wa Sauda Sofiyatun Maimunatun wa Romlah Hindun wa Zainabun kata Juwairiyah lil mu'minina ummatun mardiyah. Dari 9 istri wafatnya Nabi yang terpilih, mereka disuruh memilih, lalu memilih Nabi yang diikuti. 1. Aisyah. 2. Hafsah. 3. Sauda. 4. Sofia. 5. Maimunah. 6. Waromla. 7. Hindun. 4. Mana 4? Kok 7? Dari 7 kok 4? Gimana sih? Berapa? 8. Ya dari 7 masa ke 4? Zainab. 9. Zainab juga istrinya. 9. 9. Juwairiyah. Bagi orang mukmin adalah sebagai ibu yang diridhoi. Sebagai ibu yang diridhoi. Mana sih? Yang diridhoi. Allah Ta'ala alam. Diridhoi. Siapa lagi membaca? Ya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Istri-istri Nabi. Adapun istri-istri Nabi Muhammad SAW itu yang ditinggal wafat ada 9. Ialah 1. Siti Aisyah binti Abi Bakar radhiyallahu anhu.
Siti Habs 2, Siti Hafsah binti Umar Al-Faruq. 3. Saudiyah binti Saudah. binti apa tuh? Saudah binti Zam'ah. binti Zam'ah. 4. Maimunah binti Haris. 5. Ummu Habibah ialah Ramlah binti Abi Sufyan. 6. Sufiyah binti Hay bin Khattab Bin Akhtab. bin Akhtab. Ummu Salamah ialah Hindun binti Abi Umayyah. Al-Muqrah Bin Al-Mughirah. bin Al-Mughirah. Zainab binti Jahsin. Jahsy, sebutnya jangan Jahsin, Jahsy. Jurayah binti 9 Juwairiyah. 9. Juwairiyah binti Al-Haris. 9 orang ini adalah istri Nabi yang ditinggal wafat oleh Nabi. Adapun istri Nabi yang wafat sebelum wafat Nabi ialah 1. Siti Hadijah adalah Khadijah. Gimana sih nama istri Siti Khadijah? Khadijah adalah istri yang pertama. Kedua, Zainab binti Khuzaimah. Adapun yang 9 orang dari istri Nabi disebut dalam bait ini. Antis iniswatin wafatul Mustafa. Khuyyirna fakhtarna aftarna nabil Muktafa. Hindun mana ada Hindun? Ini masih ada di bawah nih. Aisyatun wa Hafsatun wa Saudah. Aisyatun wa Hafsatun wa Saudah. Safiyatul Humainatu wa Ramlah. Hindun wa Zainabun kaza Juwairiyah lil mu'minina ummahatun mardiyah. mu'minina ummahatun mardiyah. Oke, terus dari 9 istri wafat Nabi yang terpilih, mereka disuruh memilih, lalu memilih Nabi yang diikuti. 1 Aisyah. 2 Saudah. 3 Hafsah. 2 Hafsah. 2 Hafsah. 3 Saudiyah. 3 Saudah. 4 Safiyah. 5 Maimunah. 6 Ramlah. 7 Hindun. 8 Zainab, juga istrinya Juwairiyah. Bagi orang mukmin adalah sebagai ibu yang diridhoi. Ya. Katrina. Orang suruh baca kok adu-adu, kenapa kejepit? Kenapa keinjak kakinya, apa kena ini? Coba. Iya, agak nyanyi. Coba bismillah pelan-pelan. Pelan-pelan Katrina.
Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat di YouTube. Bismillahirrahmanirrahim. Istri-istri Nabi. Adapun istri-istri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu Nggak ada ya itu. kan? Itu itu yang ditinggal. Wafat. Itu yang bukan nggak ada yang ya? Itu Ada yang tuh. ditinggal. Kenapa diulang-ulang yangnya? Mau banget dipanggil yang ditinggal wafat. Itu yang ditinggal wafat adalah Ada 9. ada 9. Ada Ialah 9. Ialah 1 Siti Khadijah. Mana ada Siti Khadijah? Hah? Mana ada Siti Siapa Khadijah? ini? Siti Nggak tahu Aisyah. bacaannya gimana? Siti Aisyah Siti binti. Aisyah binti Abi Bakar. Abdullah. Binti Abdullah, binti Abi Bakar. Ih, bacanya kemana ini ngelihatnya? Tulisannya dilihat. Binti Abi Bakar radhiyallahu anhu. 1 Siti Aisyah binti Siti Abi Bakar radhiyallahu Aisyah anhu. binti Abu Bakar radhiyallahu anhu. 2 Siti apa ini? Hafsah Siti Hafsah binti Umar Al-Faruq. Umar Al-Faruq. 3 Saudah binti Bentar dulu Ustaz. binti Zam'ah. 3 Saudah binti binti Zam'ah. Saudah binti Zam'ah. 4 Maimunah binti Haris. Maimunah binti Haris. 5 Ummu Habibah. Ummu Habibah Iyalah. Dilihat dong itunya, bukunya nggak dilihat. dilihat Ustaz, Ya udah, kecil-kecil. iyalah Ustad. Romlah Ialah Romlah binti Abi Sufyan. Abi Sufyan. 7. 6. 7. Oh, udah bilang 7 ikut 7, 6 ikut 6. Ini 6 apa 7? Ya Allah. 10. 6 lah. Ya udah 6. Sofia binti Hai. Habib. Hai. Gua kepret masuk surga nih. Hai bin Akhtab. Amin. Hai bin Akhtab. 7. Ummu Salamah Ialah Ummu Salamah ialah Hindun. Apa ini nih? Hindun. Hindun binti Abi Umayyah bin Al-Mughirah. 8. Zainab. Mana Rubai? Zainab binti Jahsy Jasi binti Jasi. 9.
Juwairah Juwairiyah bintil Haris. bintil Haris. 9 orang ini 9 orang ini adalah istri-istri Nabi yang ditinggal wafat oleh Nabi. Adapun Istri Nabi yang wafat sebelum wafatnya Nabi ialah satu Siti Khadijah adalah istri yang pertama. Istri Nabi yang pertama. Nggak ada nabinya, adalah istri yang pertama. Adalah istri yang pertama. 2 Zainab binti Huzaimah adalah adapun yang 9 orang dari istri Nabi disebut dalam bait ini. Saya baca aja, ini nggak bisa ya. Baca aja yang bawah, nggak bisa ini saya laguin. Oh, berarti saya yang disuruh baca ini ustadznya. Iya. Antis aini swatin wafatul Mustafa khayyirna fakhtarna nabi al-muqtafa Aisyatun wa Hafsatun wa Sauda Sofiyatun Maimunatun wa Ramla Hindun wa Zainabun kadha Juwairiyah lil mu'minina ummahatun maradiyah. Antisai dari 9 niswatin istri wafatul Mustafa, wafatnya Nabi yang terpilih. Khayyirna, mereka disuruh memilih. Fakhtarna Nabi al-Muqtafa, lalu memilih Nabi yang diikuti. Aisyatun 1 Aisyah, wa Hafsatun 2 Hafsah, wa Saudah 3 Saudah, Sofiyatun 4 Sofiyah, Maimunatun 5 Maimunah, wa Ramlah 6 adalah Ramlah, Hindun 7 adalah Hindun, wa Zainabun 8 Zainab, kadza Juwairiyah juga istri-istrinya yang ke-9 Juwairiyah, lil mu'minina ummahatun mardiyah, yang ke-9 semua bagi orang mukmin adalah ibu sebagai ibunya orang mukmin, mardiyah yang diridhai. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Pinter juga ini Katrina, beleng-beleng kirain, taunya pinter juga ini. Lagi mana Ustaz? Saya kan nggak bisa nyanyi. Kok suruh Jadinya nggak nyanyi, bisa orang suruh di ngelaguin. situ nazom kok nyanyi sih? Nazom. Iya, maksudnya dilaguin gitu loh. Ya sambil belajar lah, kan sambil belajar. Katanya lagi ngaji sama Rizky. Antis ini swatin wafatul Mustafa khayyirna fakhtarna nabi al-muqtafa.
Aisyatun wa Hafsatun wa Saudah, Sofiyatun Maimunatun wa Ramlah, Hindun wa Zainabun kadha Juwairiyah, lil mu'minina ummahatun mardiyah. Hindun wa Zainabun kadha Juwairiyah, lil mu'minina ummahatun mardiyah. Jadi pada saat nanti tahsin ngajinya juga enak. Itulah didomainin bukan cuman ngaji asal ngaji. Makharijul hurufnya harus pas. Gitu loh. Nada juga, teman-teman, tadi kita sudah bahas tentang tanwiruz zalam, dan mudah-mudahan apa yang kita baca menjadi wasilah. Siapa orang yang nuntut ilmu duduk di majelis ilmu dan niatnya duduk di majelis ilmu, maka sama Allah seluruh makhluk langit dan bumi termasuk ikan-ikan di lautan dan seluruh ada lubang-lubang di bumi yang ada binatangnya memohonkan ampun untuk orang yang nuntut ilmu, yang belajar, yang ngajar. Barangkali dengan wasilah kita duduk di majelis ilmu, Allah ampuni dosa-dosa kita. Amin. Allah perbaiki akhlak kita, Amin. Allah kabulkan segala hajat-hajat kita. Amin. Dan itulah yang kita kehendaki. Dan yang paling pasti, jangan pernah untuk berhenti nuntut ilmu. Dan Iya. saya sarankan kalau memang belum ada ilmu, jangan coba-coba ngajar. Iya, benar. Karena nanti Anda itu bukan malah Anda itu mendatangkan ketenangan untuk orang, malah bikin ruwet orang. Oh, Ya. begitu ya. Ya iya, Anda belum menguasai tiba-tiba walaupun ada ayat balighu anni walau ayat, sampaikan dari aku walaupun satu ayat, tapi minimal harus menguasai. Contoh, kalau kita ini jago bikin baju, tapi cuman jagonya bikin lengan doang, kira-kira jadi nggak baju? Tidak. Nggak jadi. Karena itu nuntut ilmu itu sampai meninggal, kuasai, baru kau sampaikan. Tapi kalau untuk cuman bahasanya, untuk cuman pengen melatih, silahkan. Tapi jangan coba-coba Anda belum memiliki kapasitas keilmuan, khususnya apalagi Al-Quran dan hadis, tanpa tanpa menguasainya, Anda coba-coba menerangkan sama orang lain. Anda sudah tersesat, menyesatkan orang banyak. Kalau Anda pengen nyebur jurang, nyebur sendiri, jangan ngajak-ngajak orang. Paham? Ya, Jadi Pak. kalau Anda belum pandai, belum apik, belum paham, jangan coba-coba menjelaskan Al-Quran kalau nggak tahu tentang alat ilmu Al-Quran. Anda nanti sudah tersesat dan menyesatkan orang banyak. Jadi kalau mau nyebur jurang, jangan ngajak-ngajak orang, nyebur aja sendiri, gitu loh. Dan sekarang banyak orang di TikTok nggak ngerti sok ngerti, nggak tahu sok tahu. Saya tegas, saya kasih tahu, infokan, apa saya, ya sudah kalian ajari anak-anak kecil untuk bisa baca Quran, monggo. Tapi jangan coba-coba Anda menjelaskan tentang ilmu Quran yang posisinya tafsir. Lah Anda aja masih dablek. Gitu loh. Ya. Kalau enggak tahu bilang enggak tahu, jangan sok tahu. Gitu loh. Paham ya? Itu. Jadi saya selalu mengajarkan nuntut ilmu itu sampai meninggal, bukan sampai pinter. Ya. Di atas langit masih ada langit. Jangan jumawa, jangan sombong. Itu loh. Dan itu yang saya nasihatin di TikTok ini banyak sekali. Orang yang nggak memiliki kapasitas ilmu, sok-sokan udah buka komal untuk ngebahas ilmu. Padahal dia sendiri belum menguasainya. Akhirnya nanti berbicara tanpa ilmu. Bahaya. Ya, bahaya. Kalau enggak tahu, lebih baik panggil narasumber, panggil seorang guru, paling seorang ustadz untuk duduk. Jangan sok ngejelasin kalau enggak tahu, uskut. Mayyu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Kalau kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, berkata yang baik. Kalau enggak bisa, uskut, diam. Ya.
Belajar ngaji saja di komal-komal, nuntut ilmu, ya. Jangan ibaratnya ndak tahu sok tahu buka komal, bahas Quran, padahal ngaji aja masih belentat-belentot. Nah, paham? Ini saya tegaskan nih, gitu loh. Kalau mau buka komal untuk silaturahmi kenal orang banyak silahkan, tapi jangan coba-coba kalau tidak menguasai coba-coba ngebahas tafsir, paham ya? Gitu loh. Supaya Anda tidak menyesatkan orang banyak. Itu aja, mudah-mudahan bermanfaat. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Demikian teman-teman, semoga apa yang tadi kita pelajari bisa bermanfaat buat kita, khususnya semakin baik, diri kita semakin tawadu, akhlak kita semakin bagus, tata krama ya kita semakin bagus, lisan kita. Kalau dalam pengajaran saya sendiri pribadi teman-teman, saya kalau ngajarin di pondok, bahkan sampai ini secara offline maupun online, terlihat memang kayaknya Ustaz galak banget. Ya yang bikin galak itu karena saya nggak pengen punya santri oon. Saya nggak pengen punya santri itu jahil, maka saya benci sama kejahilan. Bukan benci sama santrinya. Jangan salah paham. Saya nggak pernah benci sama manusia, siapapun dia. Saya tapi benci ketika ada orang jahil. Saya nggak pengen punya santri jahil. Paham ya? Iya, paham. Jadi kalau ada dibilang kok Ustadz galak banget, kasar banget, ya itu karena kalian terlalu banyak maksiat. Ya, kadang itu kepahitan, kegetiran, kepahitan itu kadang jadi obat. Ya. Nah, obat itu emang pahit tapi menyembuhkan nggak? Jadi wasilah nggak untuk sembuh? Begitu. Ngaji, belajar. Itu loh. Jangan dibilang kok Ustadz galak banget. Ya dari dulu kalau ngaji zaman dulu gimana? Saya ngaji zaman dulu itu yang namanya posisinya apa, rotan tuh sampai kayak lidi, dipukul-pukul benar. Zaman sekarang dipukul, ham kenanya. Dulu digebuk sama kiai, ya. Orang dulu, kiai-kiai dulu memang nggak pengen punya santri itu dalam kondisi dalam kejahilan, apalagi jahil nggak kenal Allah, jahil nggak kenal Allah. Banyak di antara kita tuh masih menyembah nama tapi tidak menyembah sang pemilik nama. Gitu loh. Mahu Allah, siapa Allah? Itu banyak sekarang. Ngaku Islam, ngaku beriman sama Allah. Sholat dia, puasa dia, aktivitas ibadah dia Izin lakukan. turun dulu Ustaz, lagi Yo. masak. Makasih Yo. Ustaz atas bimbingannya Yo, Ustaz. sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu yang terjadi. Jadi kalau ada teman-teman bilang Ustadz Hanafi, saya banyak santri online ini yang di TikTok 4 tahun lebih, 5 tahun. Ustadznya galak pergi. Saya galak kayak gini aja masih banyak yang DM minta jadi istri kedua, ketiga, keempat. Apalagi saya lemah lembut. Ya. Apalagi kita lemah lembut. Bunda, ini bunda, perhatian kali besoknya dia beleng-beleng. Ya, jadi jangan salah paham. Ya. Sekarang tuh zaman itu zaman fitnah. Zaman fitnah. Iya, Maimom bilang anjay katanya. Nah, iya. Kita aja ibaratnya tegas gini terus nggak lama ada yang saya Ustadznya galak pergi dia nggak datang lagi. 2 hari berikutnya datang lagi gitu. Ya kita udah kayak gini ngajar, apa itu? Gimana ngajinya? Belajar itu gimana? Oh, Ustadz pelan-pelan lah, jangan galak-galak lah. Ya kita galak aja masih ada orang yang salah paham, DM lah, mau jadi yang kedua, ketiga, keempat, kelima, ketujuh. Apalagi kita lemah lembut. Bunda, ini kayaknya gue diperhatiin banget nih, Mus. Beleng-beleng. Paham ya? Ya. Itu loh.
Jadi sebaik apapun tingkah laku kita, sebagus apapun kita punya tingkah laku, ya, kita nggak akan lepas daripada yang namanya hinaan dan celaan manusia. Ya, sebagus apapun kita, tingkah laku kita bagus, niat kita udah bagus, ya, kita nggak akan lepas dari yang namanya prasangka orang lain. Karena itulah saya selalu bilang, atur yang bisa kita atur, jangan atur yang nggak bisa kita atur. Kita nggak bisa ngatur prasangkanya orang sama kita. Kita nggak bisa atur mulutnya orang sama kita. Ya, nggak bisa kita ngatur mulutnya orang, hatinya orang, prasangkanya orang sama kita. Maka jangan atur mulutnya orang, prasangkanya orang, nggak usah. Saya dinasehati nama ayah ibu saya di Madura begitu. Cong, nak, atur yang bisa kamu atur, nak. Dan jangan atur yang nggak bisa kamu atur, nak. Atur aja yang bisa kamu atur. Puasanya orang bikin kita sakit hati, tapi untuk sakit hati dan tidak ada di diri kita. Puasanya orang bikin kita kecewa, tapi untuk kecewa dan tidak ada di kendali hati kita. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi yang sudah hadir. Ya, puasanya orang bikin kita marah, kita nggak bisa ngatur. Haknya dia, mulutnya mau nggak kayak gimana sama kita pun. Puasanya orang bikin kita marah, emosi, sakit hati. Tapi untuk marah dan sakit hati ada di kendali hati kita. Maka kamu nggak bisa ngatur orang mau begini, kita nggak akan mungkin bisa merubah seseorang kalau orang itu tidak mau punya kesadaran dalam dirinya untuk merubahnya. Maka jangan sok menjadi pahlawan untuk orang yang tidak mau diselamatin. Paham sampai sini? Gak bisa kita ngatur istri untuk jadi baik, suami supaya jadi baik, anak supaya jadi baik. Gak bisa. Tugas kita hanya mendidik, menyampaikan apa yang kita tahu sambil bantu dengan doa. Ya Allah. Gitu. Dan saya dinasihati sama guru-guru saya dulu di pondok, ya, sama ayah ibu saya. Kalau kamu nanti nak sudah lulus di pondok, kamu ngajar murid, jangan berhenti untuk ngajar. Walaupun muridmu cuma satu, bahkan gak ada murid, dirimu kamu ajarkan, ya, dirimu saja kamu ajarkan. Tapi kalau Allah izinkan kau ngajar, jadi seorang guru untuk satu orang, walaupun satu orang ajarin. Dan ingat, tanamkan di hati kamu supaya kamu punya hati ridho sama santrimu. Jangan di hati kamu punya geretek nggak nyaman sama santri. Jangan di hati kamu ada geretek, hati nggak ridho, nggak nyaman, sakit, kecewa sama santri. Hati-hati nak. Karena nanti bisa jadi itu santri jadi nggak bener. Karena dia posisi kena kualat karena kamu gurunya nggak nyaman sama santri. Dan jangan kamu ngajarin anak orang, pengen anak orang itu pinter. Jangan. Waalaikumsalam warahmatullahi yang sudah hadir. Kenapa demikian? Karena setiap manusia, ya, IQ-nya, tipikal kecerdasannya berbeda-beda. Jadi tugasmu hanya mendidik mereka, ngajarin mereka dengan ikhlas, dengan ridha, niat lillahi ta'ala. Ya, niatnya lillahi ta'ala. Jangan macem-macem di hati kamu ada gertek nggak nyaman sama santri. Kalau lulus kamu dari pondok, kerja, usaha, bisnis. Usaha nak, bisnis nak, kerja nak. Jangan kau jadi ustadz yang ujung-ujungnya adalah minta bayaran. Kenapa? Itu nasihat dari ayah ibu saya. Saat kau nanti ngajar nak, kalau kau mengandalkan daripada posisi bayaran, hati-hati. Saat kau ngelihat anaknya orang kaya, kau pasti beda ketika ada anak orang yang nggak kaya, nggak ngasih kamu uang. Akan ada perbedaan di situ nak. Ketika kamu ngajar nih nak, anak orang dan ada anak kamu, coba mana yang lebih kamu utamakan, yang lebih sayang? Saya jawab dengan polos, pasti anak saya lah bu. Pak, apa jawab ayah ibu saya? Itulah salahnya nak. Anakmu belum tentu bisa menyelamatkan kamu dari azabnya Allah. Jangan-jangan anak orang lah yang menyelamatkan kamu dari azab kubur. Maka didiklah. Jadikan santri kamu seperti anakmu sendiri. Cintai anakmu dan anak-anak yang ada pada orang lain yang kamu didik karena Allah.
itu semua titipan dari Allah. Anakmu titipan dari Allah, anak orang lain titipan dari Allah, maka ajarkan karena Allah. Jangan kau melihat bayarannya, oh anaknya ini anak orang kaya, jangan sampai nanti saya nyakitin, nanti bayarannya berkurang lagi. Itu pasti tuh. Hati-hati. Maka itu cara saya diingatkan sama guru-guru dan ayah ibu saya. Qaman lillahi ta'ala. Mau ada yang ngasih koin, ndak ada yang ngasih koin. Mau ada yang dia nyumbang tiap bulan, ndak ada yang semuanya sama di hadapan Allah. Tinggal tergantung hati mereka masing-masing. Dan hati saya ridho pada kalian semuanya. Begitu caranya nak. Kasih ayah semuanya. Rahimahullah. Semoga Allah berikan rahmat untuk ayah ibu dan guru-guru saya yang mendidik saya. Ya. Dan itu yang harusnya terlatih pada diri kita, teman. Semua lakukan lillahi ta'ala. Karena tujuan kita itu hanya Allah. Allah tujuan kita. Bukan surga, bukan kebahagiaan, bukan ketenangan. Allah tujuan kita. Kalau sudah Allah tujuan kita, punishment, reward, hadiah dari Allah, jannah. Hadiah dari Allah, ketenangan, kenyamanan, kedamaian. Itu reward dari Allah. Itu hadiah dari Allah. Kalau la ilaha illallah. Kalau tujuannya Allah. Saya berbuat baik kepada kalian bukan karena kalian baik. Saya berbuat baik kepada kalian bukan karena berharap lagi kalian baik sama saya. Tapi saya berbuat baik karena Allah izinkan, Allah takdirkan saya jadi orang baik. Saya jadi suami karena niat karena Allah saya jadi suami. Jadi istri niat karena Allah. Karena kita berharap pandangan dari Allah baik di hadapan Allah, bukan baik di hadapan manusia. Makanya kenapa kita sering sakit hati dan kecewa? Karena masih berharap selain kepada Allah. Berharap kepada makhluk, berharap istri nyenengin kita, berharap suami nyenengin kita, berharap kepada makhluk patah hati yang disengaja. Paham teman-teman? Karena itu lakukan semuanya. Innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Salatku, hidupku, matiku, aku ngajar, aku jadi istri, aku jadi suami, aku bekerja, apapun yang kulakukan lillahi ta'ala. Kalau sudah belajar tauhid, akidah, ya seperti itu ya. Kayaknya kok awal sholat? Ya memang sholat itu bukan cuman kamu dirikan sholat, bukan saat kamu sholat. Ya, Revi, mendiri kenapa di Al-Quran kalimatnya bukan solu, bukan. Ya, kalimatnya bukan sholat lah di Quran itu. Aqimis sholat, dirikan sholat. Mendirikan sholat bukan saat di atas sejadah aja. Bukan saat di musola, di masjid, bukan hanya di situ saja. Mendirikan salat saat kau keluar dari masjid, dari surau, bahkan ketika kau sudah gulung sejadahmu, terus dirikan salat. Dari mulai kau melek matanya sampai tidurnya. Jangan cuman baca doang hafal, inna sholati wa nusuki wa mahyaya, tapi nggak dipraktekin. Kayaknya ngaji biar benar. Jangan ngedablek cuman hafal tapi nggak tahu artinya, nggak bisa meraktekin. Itu pentingnya ngaji. Gak cuman hebat dibaca apalan tapi gak bisa ngapalin, gak bisa ngepraktekin. Saya kok diblokir, saya kok diiniin, karena kamu dablek sholatnya. Gak ngerti. Kalau kamu ngerti sholat, dimana kamu lakukan semuanya karena Allah, terus kamu masih kecewa, berarti sholatnya ada yang gak beres. Berarti belum ngediriin sholat. Baru cuman ritual ucapan, ritual gerakan doang. Maka ngaji jangan ngedablek. Simak. Gitu loh. Jangan cuman modal, cuman bisa baca Quran masih belentang-belentung udah mau dipanggil ustadz. Ya. Ya, paham ya? Tuh. Maka itu harus dipelajari, gitu loh. Pelajari semua kehidupan. Innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Salat itu dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Ya.
Salat itu dapat menghilangkan rasa kecewa, sakit hati dan segala macam, itu salat. Kalau ada orang yang masih sakit hati, kecewa, berarti ada yang salah tuh salatnya itu. Jadi beleng-beleng, betul, beleng-beleng. Allahu Akbar. Tapi giliran keluar merasa paling hebat, disakitin langsung kayak ayam sayur. Ngapain lu besarin Allah, tapi lu merasa diri paling hebat, kok ditinggalin gua, kok gua dikecewain, emang ente siapa? Pengen dihormatin cuman gara-gara apa? Udah kayak orang paling top aja. Kita bisa begini tuh karena Allah, bisa ngomong karena Allah, banyak hafalan karena Allah, semua karena Allah kok. Orang kita cuma mantulin cahayanya Allah, bukan pemilik daripada cahaya itu sendiri. Kok sombong? Kok merasa terzolimi? Ya, emang kamu bukan orang zolim? Ya? Kita ini udah banyak kezaliman. Allah itu hanya sangat cinta, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah itu sangat pengasih, penyayang sama kita. Allah masih tutupin segala aibnya Muhammad Hanafi. Segala aibnya kita masih Allah tutupi. Ya. Segala aib itu Allah tutupi. Coba Allah buka, nggak ada yang mau dekat sama kita. Lawang hati kita itu sendiri, kita jahatnya luar biasa. Cuman kita aja nggak sadar. Masih perlu pujian, perlu diagungin sama orang, perlu begini, perlu begini. Baik sama orang karena ada maksud. Cuman karena masih ditutupi aja sama orang. Punya HP, kadang HP ada posisi Qur'annya. Tiba-tiba giliran pas lagi sendiri dia buka hal-hal yang unyu-unyu. Sok-sokan jadi ustadz kiai, giliran dilihat HP-nya ada unyu-unyu dalamnya. Masih seneng sama yang hal-hal begitu. Tapi ngakunya cinta sama Quran, tapi matanya selalu ngelihat yang nggak bener. Karena masih ditutupi. Kalau Allah buka, nggak ada yang mau nonton di sini. Termasuk kalian semua, Allah tutupi. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Masih ditutupin aib-aib kita, dosa-dosa kita. Masih ditutupi aib-aibnya. Tapi tiba-tiba kok kita jadi sok ngagul. Kalau dibuka sama Allah aib kita, nggak ada yang mau dekat sama kita. Iblis aja takut sama kita. Iblis takut sama kita. Ya. Dan itulah harus kita belajar, terus belajar, cari tempat-tempat yang bisa ada manfaatnya. Ya. Jangan tergiur dengan posisi euforia, tepuk tangan orang, reward, oh jangan. Ya, jangan. Karena itu berharap saja karena Allah. Lakukan semua karena Allah. Tujuan kita cuma Allah. Nanti kalau sudah benar tujuannya kepada Allah, rewards-nya, punishment-nya, hadiahnya, jannah. Hadiahnya ketenangan, kenyamanan. Kalau tertujunya karena Allah benar, apapun yang ada dalam kehidupan kita, walaupun suaminya berangsak, nggak bener nih suaminya nih, tapi karena dia tujuannya menjadi istri, karena berharap ridha dari Allah, tujuannya karena Allah, tetap saya melakukan kebaikan kepada suami, walaupun suami tidak baik, tapi kita tetap melaksanakan perintah Allah, berbuat baik kepada pasangan, walaupun istrinya itu belangsak nggak benar, tapi kita jadi suami karena Allah. Seperti Asyah, suaminya Fir'aun, tapi jadi ahli surga kok. Begitu juga Nabi nggak benar, Nabi tujuannya karena Allah. Seorang Nabi, istri itu, laki-laki zaman sekarang pengen punya istri benar. Ente bukan Nabi, sok-sokan pengen jadi benar, ente aja nggak benar. Ya. Paham ya? Belajar terus, ngaji tentang kehidupan. Tujuan kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin manusia untuk ngabdi sama Allah. Tujuan kita hanya Allah. Ya. Semua yang ada suami, ada istri, ada anak, ya. Itu biasa sunatullah. Ya. Jadi kalau kita tuh ngerasa bahwa posisi kalau makan kenyang, kalau ini segala macam minum dahaganya hilang,
itu karena masih wasilah, itu masih ilmu ecek-ecek. Kalau kita lahir manusia pasti lahirnya anak manusia, lahirnya binatang pasti anaknya binatang. Itu sunnatullah katanya. Bagi kita sih seperti itu, tapi bagi Allah harusnya kan kita semua karena Allah. Semua karena Allah. Allah mampu kok menjadikan sesuatu. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Makanya mintanya sama Allah, jangan minta sama ilmu kita yang terbatas. Jangan minta sama fisik yang terbatas. Jangan minta sama ikhtiar yang terbatas. Minta tolong sama Allah, makasih ya Allah. Saya bisa ngomong, bangunnya meleknya tidur karena Allah lagi. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Allah dulu. Mulai semuanya Allah dulu. Setelah itu Allah lagi. Oh ya, saya bisa ngomong, saya bisa ngajar, makasih Allah. Saya bisa ngajar gini kan karena Engkau ya Allah, bukan karena hebatnya saya. Jadi ini kau bikin aku urat belakang leher nih putus satu aja linglung saya. Idiot saya ya Allah, makasih ya Allah. Jadi semuanya Allah, bukan kita. Inilah kesalahan kita tuh melupakan Allah. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Bikin status Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Sudah. Paham sampai sini? Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Enggak ada lagi kesibukan kita kecuali Allah. Kalau orang sudah posisi dia mau hijrah dirinya, cuman untuk Allah saja, dari Allah saja, Allah semuanya, nanti Allah akan urus semuanya. Ya, kita masih menuhankan ego kita, nafsu kita, ilmu kita, fisik kita, padahal semuanya terbatas. Kita belum benar-benar menuhankan Allah yang tak terbatas. Ya. Yuk belajar, memperbaiki diri, hijrah untuk menjadi orang yang lebih baik untuk diri dulu. Ya. Hasibu qabla an tuhasabu. Hisab diri kita sebelum kita dihisab sama orang lain. Bahkan belum dihisab sama Allah bahkan. Auzubillah. Koreksi dulu kita. Ya. Terus ya, belajar baca diri, baca kitabnya diri itu belajar. Buku yang ada dalam diri kita tuh baca. Ya, seperti itu ya. Jadi itu aja Abi, jadi Abi tuh gara-gara Ani dipanggil Abi tuh jadinya tuh. Abi Ani jadinya, mana ada Abi Ani. Mau ngadi-ngadi si Surya, gue kepret lu Surya lu. Ani salah ketik nenek. Jadi Abi jadi nenek tuh nih. Sain loh nih. Ya. Iya, Pi. Makasih semuanya. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Terus belajar, tingkatkan diri untuk menjadi versi yang terbaik. Ya, nggak usah sibuk dengan mencari pengakuan orang. Sibuk aja mencari pengakuan dari Allah Rabbul Jalla Jalal. Apa yang kita tahu amalkan. Banyakin hafalan-hafalan, lihat artinya, praktekkan ilmunya. Nggak cuman mulut doang pinter banyak hafalan. Tapi dia nggak bisa mempraktekkannya. Ya, itu aja. Silahkan dilanjut teman-teman. Saya sambil sarapan dan mudah-mudahan manfaat dari apa yang tadi sudah kita pelajari kajian sambil kita ngobrol.